Baik, kita masuk dalam teori belajar konstruktivisme. Tokoh-tokoh dalam konstruktivisme yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget adalah salah satu pendiri utama teori konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungan mereka. Piaget menganggap bahwa individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Konsep-konsep seperti skema, adaptasi, dan keseimbangan kognitif juga menjadi bagian penting dari teori konstruktivisme menurut Piaget. Eksperimennya yang terkenal adalah The Three Mountain Task, di mana anak-anak diminta untuk memilih gambar yang menunjukkan pemandangan dari perspektif berbeda. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa anak-anak kurang dari 7 tahun kesulitan memahami perspektif yang berbeda, sedangkan anak-anak yang lebih tua memiliki pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan tokoh dari teori belajar konstruktivisme yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Lev Vygotsky menganggap bahwa konstruktivisme sebagai teori yang lebih menekankan pada pengalaman sosial dan budaya. Menurut Vygotsky, individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial dan budaya mereka. Konsep-konsep seperti zona perkembangan proksimal dan pengajaran berbasis dialog juga menjadi bagian penting dari teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan peran sosial dalam pembelajaran perkembangan kognitif. Eksperimennya yang terkenal adalah Zone of Proximal Development, di mana ia menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan belajar secara efektif meningkat ketika mereka ditempatkan dalam situasi di mana mereka diberi tantangan yang cukup tinggi, tetapi masih dalam jangkauan kemampuan mereka. Dalam konstruktivisme, pengetahuan dan pemahaman bukanlah suatu objek yang diberikan oleh guru atau orang lain kepada siswa, tetapi merupakan hasil dari proses mental yang kompleks di dalam otak individu. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam proses pembelajaran, di mana individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Teori ini juga menekankan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui penerapan skema kognitif atau kerangka mental yang sudah ada di dalam otak mereka, serta melalui modifikasi skema tersebut berdasarkan pengalaman baru. Proses pembelajaran konstruktivis juga menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka harus aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana guru harus menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pembelajaran aktif dan partisipatif. Pendekatan ini mencakup penggunaan tugas-tugas yang menantang dan terbuka, serta penyediaan umpan balik yang berguna dan konstruktif untuk membangun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yang pertama adalah aktif dan partisipasi. Konstruktivisme menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran mereka sendiri, sehingga siswa menjadi aktif dan partisipatif dalam pembelajaran. Ini meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua ada konteks sosial. Teori ini mengakui bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitar, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dari
pengalaman nyata di dunia nyata. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan konstruktivisme menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan dari materi yang dipelajari. Kelemahan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran yang dibangun melalui pengalaman dan refleksi. Hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode pembelajaran tradisional. Selain itu, pembelajaran konstruktivisme dapat menjadi lebih lambat jika siswa tidak memiliki pengalaman yang cukup atau tidak memahami konsep yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, ini bisa menjadi tantangan bagi guru yang ingin menyelesaikan materi pelajaran dalam waktu yang ditentukan. Yang berikutnya ada fokus pada pengalaman individu. Konstruktivisme fokus pada pengalaman individu dalam membangun pemahaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi, pendekatan ini bisa kurang relevan bagi siswa yang tidak memiliki pengalaman atau latar belakang budaya yang sama dengan guru atau siswa lain di kelas. Yang ketiga ada terbatas dalam situasi yang tidak terstruktur. Teori konstruktivisme dapat terbatas dalam situasi pembelajaran yang tidak terstruktur atau terbatas, karena siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Mereka memerlukan pengalaman yang signifikan untuk membangun pemahaman yang tepat tentang konsep yang dipelajari. Ini bisa menjadi tantangan jika materi mata pelajaran yang sedang dipelajari terlalu terbatas atau terstruktur dengan sangat ketat. Yang terakhir adalah kurangnya fokus pada hasil. Konstruktivisme cenderung memfokuskan pada proses pembelajaran daripada hasilnya. Ini bisa menjadi masalah jika tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk menghasilkan hasil yang jelas dan terukur, seperti dalam ujian atau tugas. Dalam hal ini, guru mungkin perlu mengkombinasikan pendekatan konstruktivisme dengan metode pembelajaran lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Demikian dan terima kasih.